Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Bapak Kepala MTSN 1 Kota Kediri, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Madrasah, Ibu Kepala Tata Usaha, dan juga Bapak Ibu Dewan Guru serta Bapak Ibu staf karyawan MTSN 1 Kota Kediri, dan tak lupa kepada anak-anak semuanya yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah, di mana dalam pertemuan kali ini, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana seandainya kita dalam sebuah kondisi yang dimana di situ tidak adanya air, lantas bagaimana ibadah kita. Dan juga mudah-mudahan apa yang nanti akan kita kaji ini bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Untuk itu marilah kita bacakan salawat salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, sebelum kita memulai kajian pada kesempatan kali ini, mari kita bacakan terlebih dahulu doa tawasul yang mudah-mudahan berkat tawasul tersebut nanti belajar kita dimudahkan, kita akan menjadi lebih paham, dan tentunya kita juga dipermudah oleh Allah dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati abai wa ummati wa azwajihi wa dzurriyyati wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ala alin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma khususan ila hadrati musannif hadzal kitab Sahih Sumar al-Hadrami, wa ila hadrati Sayyid Muhammad Imam Nawawi al-Bantani al-Jawi, wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhikum wa mu'allimina wa mu'allimikum wa bawina bawaikum anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu ila anqal faslun fi bayanil ajzi an isti'malil ma'i. Faslun asbabut tayammumi salasatun. Faslun utawi iki iku mertelaake pasal suwiji fi bayanil ajzi, mertelaake ing dalem apes anistiqmalil ma'i saking amrih anggunakake banyu. Asbabut tayamumi utawi pira-pira sebabe tayamum, ai jawazuhu tegese kang ngangake tayamum iku salah satun onok telu. Ahaduha utawi salah sijine salasah iku faqdul ma'i, ora onone banyu. Wal maradu lan loro, wal ihtiyaju ilaihi lan butuhe maring banyu, liat si hayawanin krana ngelai hayawan muhtaramin kang den mulyaake. Anak-anak semuanya yang kami banggakan, dalam kesempatan kali ini kajian kita adalah membahas tentang situasi atau kondisi di mana kita itu tidak menemukan adanya air. Tentunya kita tahu bahwasanya setiap ibadah yang kita lakukan harus dilakukan dalam kondisi suci. Dan cara mensucikan diri kita dari najis ataupun dari hadas kecil, bahkan juga hadas besar,
ini dengan cara berwudu ataupun mandi besar, dan tentunya ini alat yang dipakai adalah air itu sendiri. Lantas bagaimana seandainya kita menemukan sebuah kondisi tidak menemukan adanya air? Nah, dalam bab ini dibahas bahwasanya ada salah satu bentuk keringanan yang diberikan oleh syariat agama kita kepada kita selaku pemeluknya, bahwasanya ketika kita tidak menemukan air ya, atau kita tidak bisa menggunakan air, artinya ada air tapi kita tidak bisa menggunakannya, maka ini menjadi sebab-sebab untuk melaksanakan tayamum. Jadi tayamum itu merupakan pengganti daripada wudhu, pengganti daripada mandi besar. Nah, sekarang apa yang menyebabkan seseorang ini diperbolehkan melaksanakan tayamum? Maka sebab yang pertama adalah faqdul ma'i, tidak adanya air. Kalau kita berbicara tidak adanya air di daerah kita, di lingkungan kita, ini mustahil nggih, karena kita hidup di lingkungan yang banyak air. Tapi mungkin ada saudara kita yang ada di daerah lain, yang mungkin di luar wilayah kota Kediri, ini yang merasakan kesulitan air. Ini mungkin ada. Maka ketika kekurangan air tersebut, ini disyaratkan ada dua ya, bahwasanya tidak ada air itu syaratnya ada dua. Syarat yang pertama adalah saat mukim atau berada di lingkungan rumah itu sendiri, dan yang kedua syaratnya adalah saat dalam perjalanan. Dan untuk musafir atau orang yang dalam perjalanan pun ini syarat diperbolehkannya tayamum ini juga cukup ketat. Ya, ada 4 syarat yang harus terpenuhi. Ada 4 yang harus dipenuhi dalam keadaan tersebut. Yang pertama adalah seorang musafir, orang yang dalam perjalanan ini memang meyakini bahwasanya daerah yang sedang dia tuju atau di mana tempat dia singgah ini tidak memiliki air di sekitarnya. Nah, tidak adanya air ini mungkin cukup jelas seperti halnya berwisata ke tengah padang pasir. Tentu di sana akan sangat kesulitan sekali dalam mencari air. Seperti itu. Sehingga ketika sudah jelas kondisi medannya seperti itu, maka musafir ini ketika sudah masuk waktu sholat diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Nah, syarat yang kedua, bisa jadi dia bepergiannya itu tidak ke gurun pasir, tapi ke daerah-daerah mungkin ya seperti pegunungan atau mana gitu ya. Hanya saja dimungkinkan di daerah yang dia tuju itu tidak adanya air. Maka ketika ada kemungkinan ada air atau tidak, si musafir ini wajib untuk mencarinya terlebih dahulu ke berbagai arah. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan mencarinya ini sampai dengan batas waktu sholat itu habis. Sehingga kalau batas waktu sholat ini habis dan belum menemukan air, baru boleh bertayamum. Ada juga yang mengatakan bahwasanya syarat ini akan dipatahkan oleh syarat yang ketiga. Jadi ketika dia meninggalkan kendaraannya untuk mencari air, tetapi ada kekhawatiran akan keamanan dirinya, keamanan barangnya, ataupun hal-hal yang lain, maka ini langsung diperbolehkan juga untuk melaksanakan tayamum. Maka dalam kondisi ini mungkin kita bisa sedikit berimajinasi seandainya kita sedang berada di jalan tol, mungkin sekitar tol Cipali gitu ya, yang mungkin kanan kirinya itu hanya terdapat sawah saja. Meskipun di sana ada kemungkinan adanya air, tapi kalau kita meninggalkan kendaraan ini nanti bisa merugikan pengendara yang lain atau bahkan bisa mengakibatkan kemadaratan yang lain, maka sholat kita saat terjebak macet di tol ini bisa menggunakan tayamum, tanpa harus mencari air ke sana dan kemari. Seperti itu. Jadi syarat
dalam bertayamum ini memang cukup ketat dan ini sifatnya sangat situasional. Seperti itu. Bahkan juga sekarang itu banyak teman-teman itu yang hobinya naik gunung. Saat naik gunung pun bisa jadi di puncak gunungnya ini tidak ada air. Lantas bagaimana dengan sholatnya? Ya mungkin tayamum ini nanti bisa menjadi salah satu solusinya. Cuma ini agak sedikit ketat, jadi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Yeah. Baik, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, syarat diperbolehkannya melaksanakan tayamum ini adalah karena sakit. Yeah. Kalau yang pertama tadi tidak adanya air, entah itu saat kondisi di lingkungan rumah atau saat dalam perjalanan, maka yang kedua ini dalam keadaan sakit. Lantas sakit yang bagaimana yang memperbolehkan seseorang ini boleh bertayamum? Maka dalam hal ini Syekh Imam Nawawi dalam kitab Kasifatu Saja memberikan sedikit gambaran wahwa salah satu aqsam. Jadi sakitnya ini ya setidaknya adalah sakit yang dibagi menjadi 3 macam. Yeah. Yang pertama adalah sakit yang jika melakukan wudhu, artinya menggunakan air di anggota wudhu, maka dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Misalkan ada seorang pasien ini ketika terkena air dia langsung mati. Nah, maka pasien ini ketika dalam melaksanakan sholat maka nggak boleh berwudu malahan. Atau mungkin hilangnya anggota tubuh. Misal ada orang yang terkena musibah, kecelakaan atau apa di bagian anggota wudu, kemudian sudah disambung dan sama dokter dianjurkan agar tidak terkena air, karena kalau terkena air nanti khawatir lemnya atau jahitannya bisa rusak sehingga anggotanya bisa terlepas, maka ini boleh langsung bertayamum. Ataupun kehilangan fungsi dari anggota tubuh tersebut. Ini juga bisa menyebabkan seseorang ini diperbolehkan untuk bertayamum. Hanya saja ini untuk penyakit-penyakit yang memang kondisinya mengkhawatirkan. Terus yang kedua adalah penyakit atau sakit yang bila mana menggunakan air untuk berwudu, maka rasa sakitnya akan bertambah. Meskipun berkaitan dengan masa sembuhnya ini tidak ada pengaruh, tapi ketika terkena air kok rasa sakitnya bertambah, sambat, aduh tambah sakit kalau kena air, maka ini juga diperbolehkan untuk bertayamum. Misal tangan saya ini terluka, terus sudah saya obati, dan karena tangan ini adalah anggota wudhu, ketika saya berwudhu tangan saya yang sakit terkena air, maka sakitnya bertambah parah, maka ini boleh saya ini melaksanakan tayamum, gitu. Kemudian yang ketiga adalah sakit yang jika menggunakan air untuk bersuci maka akan dikhawatirkan menyebabkan munculnya cacat ringan atau menyebabkan penyakit yang lain. Jadi air yang dipakai untuk berwudu atau mungkin bersuci dari najis, ini ketika memakai air malah menimbulkan penyakit yang lain. Misal begini, ada seorang pasien ini patah tulang di bagian tangan, kemudian digip, Ketika gipnya ini terkena air, ini dilalah bisa membuat sekitar anggota tangannya ini mungkin gatal-gatal, jamuran atau apapun, artinya bisa menyebabkan penyakit baru yang bermunculan, maka sakit yang seperti ini juga sudah diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Hanya saja anak-anak yang kami banggakan, perlu kita ketahui sebelum kita melaksanakan tayamum ini syaratnya adalah sudah masuk waktu sholat. Karena memang tayamum itu adalah liibahati sholat, untuk diperbolehkannya melaksanakan sholat. Jadi kalau
waktu zuhur belum masuk kok kita tayamum dulu, kemudian nunggu adzan zuhur datang, baru kemudian kita sholat, maka tayamum kita nggak sah. Jadi lebih baik bertayamumnya itu setelah menunggu masuknya adzan waktu zuhur, misalnya seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang terakhir adalah al-ihtiyaju ilaihi, butuhnya kepada air, yaitu li'atshi hayawanin muhtaramin, untuk meminumi hewan-hewan yang dimuliakan, bukan hewan-hewan yang diharamkan. Yeah. Nanti ada pembahasan tersendiri berkenaan dengan hewan-hewan yang diharamkan. Itu seperti, mohon maaf, babi, kemudian anjing liar atau anjing yang galak, itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Yeah. Intinya untuk sebab yang ketiga ini, di mana seseorang diperbolehkan untuk bertayamum, yeah, ini adalah air ada, tersedia, tapi jumlahnya terbatas, sehingga hanya bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi saja. Okay. Kalau digunakan untuk mensucikan najis, untuk menghilangkan hadas misalkan, ini tidak cukup, okay, maka kondisi seperti ini juga memperbolehkan seseorang melaksanakan tayamum. Seumpama begini, kita hanya punya air 1 galon di rumah, sedangkan kita punya open-open, misalkan ayam, burung, atau mungkin hewan yang lainnya yang tentunya mereka ini juga butuh minum, maka kita tidak diperbolehkan berwudu menggunakan air yang ada di galon itu. Atau memang ada air tapi khusus digunakan untuk konsumsi, yeah, memang tujuannya untuk dikonsumsi, maka ini juga tidak diperbolehkan. Sehingga dalam kondisi seperti itu, al-ihtiyaju ilaihi li'atshi hayawanin muhtaramin, ini merupakan bentuk keringanan syariat kita kepada para pemeluknya, agar apa? Selain memperhatikan sisi kebutuhan akan bermunajat kepada Allah yang Maha Kuasa, ini juga kita tidak boleh mengabaikan orang-orang bahkan hewan yang ada di sekeliling kita. Seperti itu. Yeah. Intinya kalau airnya itu hanya cukup untuk kebutuhan mendesak, maka itu nanti bisa atau diperbolehkan kita melaksanakan tayamum. Mungkin kajian kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti barangkali ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa bertanya melalui kolom komentar, atau mungkin nanti bisa langsung chat di nomor yang tertera, seperti itu. Baik, kita akhiri untuk pembelajaran kita di kajian yang ke-8 ini berkaitan dengan sebab-sebab tayamun. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan lancar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.